PPN 12% yang rencananya akan diterapkan di awal tahun depan. Apakah Anda melihat ada possibility Pak, jika pemerintah ini hanya menerapkan PPN 12% untuk barang-barang mewah yang impor saja atau barang-barang asing? Karena kan saat ini memang pemerintah sedang menggencarkan produk-produk lokal atau produk bangga buatan Indonesia ataupun lokal gitu ya Pak. Bagaimana Anda melihat ini dari dua perspektif? Di satu sisi bisa meningkatkan penerimaan negara, tapi di satu sisi juga bisa melindungi produk-produk lokal ataupun UMKM. Jadi sebetulnya begini, setiap barang yang masuk ke dalam negeri atau yang diperdagangkan dalam negeri, itu kan sebetulnya yang nanti pembelinya adalah masyarakat. Jadi kalaupun misalnya barang itu dinaikin hanya barang luar negeri, tetap aja yang kena pajaknya siapa? Yang membeli kan. Artinya kan dari 11% jadi 12%, jadi kita yang bayar, masyarakatnya. Berarti kan faktor apakah itu bisa melindungi masyarakat atau tidak, tetap aja tidak bisa. Sebab apa? Kan jualnya di sini. Gitu kan, betul nggak? Ya. Jadi karena dia jual di sini ya pasti tidak pengaruh, itu satu. Kemudian di sisi yang lain, di Indonesia ini ada juga beberapa produk yang mewah-mewah betul, memang harganya wah-wah gitu. Dan orangnya memang untung. Dan itu pangsa pasarnya adalah komunitas tertentu, nggak banyak, dia hanya beberapa gitu. Tapi memang sudah tumbuh gitu. Nah kalau mereka dikasih 12% kan ya nggak keberatan sebetulnya, meskipun dia produk dalam negeri. Nah sekarang kita ini konsepnya apa? Kan kita konsepnya melindungi bangsa kita, warga negara kita gitu loh. Nah warga negara kita itu kan tidak dipandang apakah dia beli barang luar negeri atau beli barang dalam negeri. Dia tetap diwajibkan untuk bayar pajak itu. Nah kalau misalnya bagaimana memproteksi, maksudnya itu kan barang-barang dalam negeri kita itu sebetulnya kan yang perlu dibuat aturan itu adalah standar. Barang-barang itu dibuat standar. Makanya kita kan punya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, standar itulah yang harus ditingkatkan. Jadi misalnya ada barang-barang akan dipakai di kantor-kantor pemerintah. Ada standarnya, ada TKDN namanya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi standar itu, maka tidak boleh dibeli. Nah kalau nggak dibeli berarti kan barang asing nggak boleh masuk. Maka dia harus ikutin aturan di kita. Itulah yang bisa kurang lebih ya mengurangi masuknya barang-barang luar ke Indonesia. Nah kalau misalnya kita larang, ada barang nggak boleh masuk ke Indonesia. Udahlah ini barang ini nggak boleh masuk. Nggak bisa. Karena kita sudah terikat dengan perjanjian perdagangan bebas. Sebab apa? Barang Indonesia juga tidak boleh dilarang untuk dijual di luar negeri. Ya kan? Semua negara kita boleh datangi untuk berjualan. Nah sama dengan itu orang asing juga atau orang lain juga boleh jualan di Indonesia. Nah masalahnya kenapa barang kita tidak dijual, masih kurang. Diterima di pasar internasional mungkin karena mutu, kualitas dan standarnya yang belum memenuhi kriteria di negara yang di sana gitu. Nah itu yang harus kita kejar sehingga kita tidak jadi market, tidak jadi pasar bagi negara-negara lain gitu. Nah kalau soal pajak tadi itu memang sudah aturannya seperti itu. Jadi semua yang diberlakukan semua gitu semua Pak. Barang tidak hanya impor atau barang asing saja, tidak dikategorikan mana yang impor, mana yang kecuali dalam aturan itu pokoknya barang impor dinaikin gitu. Enggak ada kan dalam aturannya kan disebutkan seperti itu. Pokoknya naik 12%, PPN-nya naik 12%. Apakah Anda melihat ada potensi celah justru impor ilegal makin merajalela Pak? Kalau misalkan ternyata nanti barang-barang impor saja yang dibatasi atau dikenakan PPN 12% ini? Sebetulnya kalau barang ilegal yang dari luar negeri itu saya kira udah banyak juga karena gini loh. Ini teknologi digital ini, orang dagang melalui platform digital. Itu membuat tidak ada ruang batas ruang dan waktu. Jadi kita beli itu nggak dibatasi oleh ruang lagi. Kemudian tidak dibatasi oleh waktu karena pada saat misalnya kita tengah malam sini jam 2, kemudian di luar negeri ternyata pagi kan. Jadi kita jam 2 malam saat kita mestinya tidur ternyata kita bisa dagang gitu. Jadi karena tidak ada batas ruang dan waktu itu yang menyebabkan mungkin perdagangan yang ilegal itu juga sangat terbuka. Potensinya jangan besar. Jadi mesti yang mengawasi bagaimana supaya ini tidak terjadi perdagangan yang seperti itu, barang ilegal itu tentu pengawasan dari kita yang harus ditingkatkan. Saya yakin itu barang-barang di Indonesia ini tidak semuanya melalui jalur resmi. Ada jalur-jalur tidak resmi yang saya kira membuat barang-barang tersebut malah justru sampai di Indonesia harganya sangat murah gitu. Coba lihat itu, barang-barang di Indonesia ini kan murah-murah sekali. Bahkan kalau kita lihat itu jauh lebih murah dari produk lokal kita. Sementara produk lokal kita kan dia buat di sini, pekerjaannya dari sini, kemudian bahan baku misalnya dari sini juga. Sementara mereka
datang ke Indonesia harganya mungkin setengah daripada harga yang di kita. Jauh lebih murah. Ini yang mematikan sebetulnya pasar-pasar. Kita lihat misalnya industri tekstil kita. Industri tekstil kita sekarang kan mengalami degradasi, kemudian terancam banyak yang gulung tikar ini. Dan terancam gulung tikar bukan hanya 1-2 perusahaan, bukan hanya Seritek loh, ada beberapa perusahaan lainnya. Nah itu kenapa bisa seperti itu ya, karena dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan barang-barang asing yang memang masuk setiap waktu ke kita ini. Datangnya tuh malah banyak gitu. Padahal mestinya pasar Indonesia ini sudah sangat menjanjikan untuk kita. Kan ada 280 juta rakyat Indonesia kurang lebih. Kalau misalnya tekstil, setiap orang punya 5 baju aja. Ya kan, karena paling sederhana kan gitu, 5 baju. Kalau 5 baju kali 280 juta itu kan udah dahsyat tuh. Ya nggak? Logika berpikirnya seperti itu. Kalau hitung-hitungan matematisnya kan begitu. Tapi ternyata itu tidak bisa untuk membuat pasar tekstil kita dan industri tekstil kita menjadi besar gitu. Jadi ini saya kira memang tantangan yang harus juga dikerjakan oleh pemerintah dari sisi yang lainnya. Oke, Pak Saleh, tapi dari Komisi 7 sendiri apakah sudah ada kalkulasi sambil menanti bagaimana kualifikasi terkait dengan barang-barang mewah ataupun jenis-jenis apa saja yang akan dikenakan nanti? Seperti apa kalkulasi dari Komisi 7 terkait dengan dampak nanti jika penerapan PPN 12% ini pada industri pariwisata, UMKM, hingga industri kreatif, Pak Saleh? Jadi kalau menurut saya kalau benar-benar betul diseleksi bahwa barang itu hanya barang mewah, saya kira dampaknya nggak terlalu kuat lah, karena yang akan bayar pajak itu orang mampu. Ya yang beli barang, kan logika berpikirnya gini, yang beli barang mewah itu adalah orang yang mampu, orang yang punya uang. Jadi kalau dia mampu berarti dia bayar pajaknya juga mampu. Jadi sebetulnya itu tidak masalah. Asal jangan misalnya nanti beras. Ya kan, kemudian garam, gula, barang-barang pokok gitu ya. Barang-barang pokok itu dinaikin. Nah kalau itu bermasalah, itu pasti akan bermasalah. Jadi akan untuk ada industri gejolak tuh. UMKM, pariwisata, industri kreatif tidak ada. Mestinya tidak. Sebab apa? Di dalam dunia industri kita itu, apalagi yang industrinya itu barang pokok, itu saya kira akan menjadi tahan dan kuat jika tidak kena pajak ini ya, karena tidak ada perubahan apa-apa gitu. Sebab apa ya, kalau kenaikan pajak ini kan misalnya dari 11 jadi 12. Sebetulnya kan ke pengusahanya juga kan nggak dapat apa, justru dia bayar kan. Kemudian rakyat yang beli juga kan bayar. Jadinya kan yang kena itu kan masyarakat. Oke.